Jadi Anda tahu persis keadaannya dunia retail, bagaimana bisnis di mall. Saya melihat bahwa apa yang viral di dunia live streaming, mereka yang brandnya masih lemah. Tapi kalau dalam suatu pertandingan itu ada yang tidak ikut peraturan, kan berarti offside. Pak Yongki Susilo, selamat datang di Cafe Berisi di Rumah Perubahan. Terima kasih banyak Prof sudah mengundang. Ini cafe tropis. Kita Cafe sudah tropis. jarang dapat tempat kayak begini, Prof. Iya. Ini memang saya selalu mengatakan pada tamu-tamu saya di sini banyak pohon-pohon besar. Saya lihat juga ada nama-namanya, Prof. Jadi kita belajar di sini nih. Nama-nama pohon ya. Dan banyak sekali yang orang hanya kenal nama jalan. Tidak ada pohonnya, di sini ada pohonnya. Wow. Luar biasa. Jadi menghadirkan suasana puncak di sekitar Jakarta, maka kita beri nama Jakarta Escape. Healing, Prof. Ya, tempat orang Jakarta escape atau healing. Terima kasih Pak Yongki. Pak Yongki, Anda adalah orang yang dikenal sangat ahli dalam memahami perilaku konsumen. Karena Anda adalah orang yang menjadi executive director cukup lama ya. 27 tahun. 27 tahun di The Nielsen. The Nielsen ya, dulu disebutnya SC Nielsen ya. Yes. Betul, Pak. Nielsen adalah perusahaan yang mengulik data dan menyajikan kepada para pengusaha, ini loh data perubahan peta konsumen dari masa ke masa. Kemudian sekarang Anda menjadi Dewan Penasehat di Hipindo. Yes, betul. Apa itu Hipindo itu? Itu himpunan peritel dan penyewa mall Indonesia. Jadi saya sering dapat insight, saya sering mengadakan riset ke teman-teman pengusahanya langsung. Jadi Anda tahu persis keadaannya dunia retail, bagaimana bisnis di mall. Lumayan, Prof, So intinya itu. Itu benar, banyak yang mengatakan sekarang banyak mall seperti kuburan, sepi katanya begitu. Kalau kita baca beberapa bulan terakhir ini ada yang membuat konten seperti itu. Apa yang Anda lihat sebetulnya? Jadi kita melihat mall atau pusat belanja itu dua macam, Prof. Satu memang tempat B2B istilahnya, pedagang. Jadi pusat grosir istilahnya. Oh, pusat grosir. Bisnis untuk jual lagi ke bisnis. Betul. Dan ada yang mall itu ke konsumen langsung. B2C. Konsumen langsung beli dan lihat barangnya cocok atau tidak. Yang sepi adalah yang B2B, pasar grosir. Kalau yang consumer itu lagi rame-ramenya sekarang karena orang lagi kembali ke offline ya. Jadi mereka cari rekreasi setelah di pandemi 2 tahun mereka terkekang di rumah gitu istilahnya. Dan 1 tahun setelah pandemi ini mereka habiskan uangnya untuk menghibur diri. Setuju sekali, Prof. So intinya mereka makan enak rekreasi entertainment semua naik luar biasa. Termasuk tiket untuk konser dan sebagainya. Oh iya, itu apalagi dikejar. Baik. Jadi yang grosir itu sudah pasti Tanah Abang ya? Di mana lagi yang agak sepi? Tanah Abang. Sebelumnya di mana sebelum ini? Itu trade center istilah kita. Banyak sekali trade center. Yaitu suatu pusat belanja yang kios-kios isinya lantas dijual. Konsep daripada trade center itu sendiri sebenarnya sudah struggling ya. Karena kalau begitu dijual, pedagangnya bisa jual apapun macam produknya. Jadi konsep blocking merchandising-nya tuh nggak terbentuk lagi, berantakan. Hari ini dia jual VCD, besoknya dia jual baju, next time-nya jual makanan gitu ya. Jadi kacau balau. Nah ini konsep yang nggak bisa. Tapi kalau di mall kan beda. Mall kan disewakan. Jadi dia yang menciptakan suasananya, temanya semua. In control. Dan dibagi ya wilayahnya di sini apa, di sana apa. Jadi yang sudah hancur lebih dahulu adalah elektronik atau gadget, tempat pusat-pusat penjualan gadget. Jadi kalau kita cerita masalah online bisnis, paling besar itu adalah elektronik. Jadi kontribusi penjualan online tuh bisa sampai 15%. Di masa lockdown naik menjadi 25%. Kedua adalah lifestyle, yaitu baju, sepatu, gadget semua. Itu di lifestyle kontribusi bisa sekitar 5-10%. Ketika pandemi dia naik lagi, tapi sekarang udah turun lagi. Paling kecil tuh kebutuhan sehari-hari, yang namanya beras, minuman, semua itu cuma 1%. Jadi kalau kita gabungkan semua Indonesia itu sebenarnya cuma 4-5% untuk online. Untuk online. Jadi dibandingkan dengan total retail yang begitu besar, ada pasar tradisional sampai ke mall, sampai ke toko-toko kelontong dan sebagainya. Jadi masih kecil sebenarnya. Tapi memang di awal-awal kan growth-nya tinggi sekali karena dimulai dari base yang kecil. Dan mereka mengutamakan revenue, mengutamakan gross merchandise value istilah kerennya nilai harga barang totalnya berapa yang mereka terima gross. Jadi e-commerce ini sebenarnya potensi sekali ya untuk masa depan dan juga kehidupan kita orang modern gitu ya. Tetapi kendala yang saya lihat challenge-nya ke depan adalah
bisnis model mereka. Bisnis model mereka tuh di awalnya kan mereka carinya tadi Prof bilang GMV, bukan profit. Itu satu. Kedua ya itu dia, ketika dia bangun struktur organisasi juga terlalu cepat. Terlalu cepat. Bajak-bajak orang. Ya, gaji orangnya gila-gilaan dan dikasih nama chief. Nah, itu dia. Nah, sekarang itu udah rada rapuh. Seperti itu gitu. Tidak mau lagi fokus di situ. Harus bottom line. Betul. Nah, yang ketiga yang paling sebenarnya merusak adalah diskon. Mereka terlalu banyak kasih diskon besar, terlalu besar. Mereka berpikir dengan kasih diskon mereka bisa merubah si konsumen yang biasa offline menjadi online. Itu salah besar. Kita orang retail tuh mengerti kalau namanya diskon kegedean, yang ambil adalah trader, bukan konsumen. Jadi selama ini diambil itu duit banyak sekali oleh trader. Saya jadi ingat ada jokes, ada orang jual telur di sini. Dia jual harganya 25. Di sebelahnya jual harganya 30. Kemudian customer datang lihat dia beli yang 25. Nah, terus lama-lama dari 4 tinggal 3 begitu ya. Terus di sebelahnya bingung dengan harga seperti itu, kemudian akhirnya mereka turunin harga. Yang di sini tadinya 30 turunin jadi sama 25. Konsumennya bingung, akhirnya diturun jadi 20. Kemudian konsumen beli yang 20. Yang di sini turunin jadi harganya 10. Kemudian dari sebelah ini dia borong semua yang yang beli ini berdagang di sebelah. Dia borong semua, sekarang dia jual harganya 60 begitu ya. Tidak ada kompetitor. Seperti itu ya. Jadi kalau diskon terlalu besar yang beli itu adalah trader. Orang beli untuk dijual lagi. Betul. Itu Indonesia. Indonesia begitu ya. Baik, Pak Yongki, kita ngomong dulu, kita loncat dulu sedikit ya. Tadi kita sudah bicara dunia online dan hari-hari ini kita mendengarkan ada kebijakan keluar dari Permendak mengatakan bahwa melarang social commerce seperti TikTok atau social media yang kemudian jadi commerce untuk melakukan transaksi perdagangan. Dan di situ ada 6 poin yang keluar peraturannya. Ada beberapa yang penting, kita tidak perlu sebutkan semua, tapi saya kira ada beberapa yang penting. Apa hal-hal yang menarik perhatian Pak Yongki? Pertama adalah ini semua sebenarnya platform, tidak terkecuali online offline. Tetapi kalau dalam suatu pertandingan itu ada yang tidak ikut peraturan, kan berarti offside. Nah, ini yang masih dikasih sempritan kan? Yang gitu dikasih sempritan yang offside. Jadi, tapi itu ada peraturannya atau peraturannya baru dibuat? Tadinya tidak ada peraturan. Jadi memang ini menjadi iceberg, Prof. Ya, dulu kelihatan ujungnya saja, dalamnya dulu nggak kelihatan. Nah, sekarang muncul semua jadinya. Ya, intinya satu, tidak ada equal playing field antara online dengan offline. Kalau yang offline selalu dikejar dengan aturan, didatengin polisi, dicek, udah ada izin atau belum. Tapi online dibebaskan. Nah, itu yang menjadi ketidakseimbangan, permainan nggak cantik jadinya seperti itu. Nah, ini yang lagi diberesin sama pemerintah sebagai pencipta iklim usaha yang baik gitu ya istilahnya. Jadi tidak boleh ada lagi nanti ke depan adalah produk yang dijual tetap harus ikut peraturan, ada izin BPOM, semua seperti itu. Saat ini kan lolos semua. Elektronik, kosmetik, semua nggak ada label BPOM macam terjual di sana. Nah, itu kan nggak fair. Kedua adalah bayar pajak. Nah, kalau di offline itu selalu taat bayar pajak, dicek semua ya kan. Tapi online nggak ada bayar pajak gitu istilahnya. Nggak equal before tax istilahnya sekarang gitu istilahnya. Nah, ini yang mau dibikin seimbang semuanya. Dan juga dilihat bahwa banyak produk kan main asal masuk, ini yang mau dicoba minimalkan. Yaitu dibuat peraturan yang import langsung di bawah 100 US dollar itu mesti offline dulu, buka toko dulu, urus izinnya dulu, boleh dijual. Jadi pemerintah tidak melarang, boleh dijual, tapi ikutin aturan yang ada di sana. Nah, nggak boleh di online karena terlalu mudah, itu istilahnya. Ya, masalah juga predatory price. Nah, ini yang memang isu terbesar. Pemerintah pricing itu adalah membuat harga sangat murah sehingga kemudian bisa mempredatorkan usaha yang sudah ada karena akhirnya pada mati yang lain karena dia orang belinya semua ke sana. Terus kemudian? Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Dulu juga pernah offline juga kan punya power ya untuk membeli lebih murah terus menjualnya murah. Nah, kalau offline kan dulu selalu dicek sama pemerintah. Ya misalnya dulu telur pernah seperti itu, ya kan? Tapi mereka udah sadar sekarang ambil price biasa karena kalau enggak dimarahin orang pasar, bisa jualan lebih murah dari mana ini gitu kan. Nah, sekarang ini terjadi di online.
Jadi barang 100.000 dijual Rp3.000 gitu kan. Luar biasa. 90% ya, ke atas diskonnya. Ya siapa yang nggak beli, Prof? Pertama si pedagang diskon, kemudian TikTok mendiskon lagi. Exactly. Ya, cuma tinggal TikTok ya yang berani melakukan diskon seperti itu ya. Yang lain semua sudah agak kolaps, itu sudah agak berat. Ya, karena suntikan-suntikan sudah berkurang. Dan mereka gitu kan. mulai memperhatikan bukan lagi GMV, ya, gross merchandise value, tapi sudah bottom line sekarang. Ya, mereka lagi sedang berusaha berjuang supaya bisa lebih positif. Betul. Tapi pemerintah sekali lagi tidak fokus pada TikTok. Ini semua platform. Ya, siapapun namanya di sana. Tidak boleh predatory. Nggak boleh. Termasuk offline juga nggak boleh. Jadi ini mau dibuat equal. Itu hukum yang universal berat. Betul. Buat saya ini positif ya. Menciptakan lagi. Mudah-mudahan dengan hilangnya predatory price, equal semua. Siapa tahu nanti kita bisa koreksi lagi aturannya kan. Karena memang namanya live streaming ini bagus sekali, Prof. Bisa melaunching produk brand itu dengan cepat sekali, viral dan macam-macam. Dan algoritmanya bagus sekali. Betul, gitu loh. Membantu afiliator, membantu pemilik barang supaya beredar. Dan di situ juga cukup banyak produk domestik sebetulnya. Banyak sekali. UKM juga gampang. Ada 6 juta katanya penjual domestik. Betul, gitu loh. Ya? Ya. Jadi gitu apa yang harus dilakukan agar UMKM kita tetap bisa berjualan di platform-platform yang seperti itu? Ya, intinya kalau UMKM sekarang bisa jualan, tapi dia juga nggak mudah karena ngelawan produk-produk yang lebih murah gitu loh. Padahal kualitas sama atau mungkin dia bisa lebih bagus juga gitu kan. Tapi dengan harga yang disubsidi dan macam-macam akhirnya kalah gitu loh. Ya banyak sekali sekarang kan kita lihat kosmetik usaha kan banyak namanya indie brand. Indie brand. Ya. Jadi merek-merek dibuat oleh teman-teman UKM Indonesia, anak-anak bagus-bagus, ya, dan tidak punya pabrik, mereka maklum semuanya. Nah, ini kesempatan buat naik di sana. Tetapi sekali lagi jangan ikut-ikutan, gitu loh. Saya melihat bahwa apa yang viral di dunia live streaming itu mereka yang brandnya masih lemah. Kalau brandnya udah established, Prof, kayak yang ada di mall, teman-teman saya itu, lantas ada yang di toko-toko. Mereka nggak mau main ginian karena akan dimarahin sama distributor. Iya, gitu kan? Ya, jadi mereka bisa punya rusak power. Mereka. Ya, dia punya power untuk nolak. Dikasih voucher pun dia nggak mau, gitu istilahnya. Jadi ancam tutup, gitu istilahnya. Dari situ, ya kan? Jadi ini yang memang yang punya powernya lemah ini yang selalu diajak masuk ke sini, diviralkan dan macam-macam. Kalau kita lihat ceritanya si pedagang Tanah Abang juga begitu kan? Diajak, dimasukin, tapi subsidi besar sekali. Nah, mereka komplain. Setelah selesai ini, besok customer datang, lah kemarin kok harganya 20.000, sekarang 200.000. Gitu karena kan? Jual online ada diskon yang diberikan oleh platform. Iya. Jadi mereka nggak bisa jual lagi katanya, komplain gitu istilahnya. Ya begitulah namanya konsumen, kalau udah dikasih diskon besok jadi susah lagi. Juga hybrid ya. Kalau ada platform yang membuat harga seperti itu bagi kita yang mau jualan online to offline agak repot ini yang hybrid ini. Ya, buat saya sih ini sebenarnya harga nggak boleh beda antara online offline, sama saja jualin. Cuma kalau online kan kita jual convenience, ya katanya orang-orang bisa belanja sambil tiduran, duduk macam-macam, nggak usah parkir panas-panasan. Tapi ada advantage juga kalau yang di offline. Offline itu kan kita bisa pegang barang, bisa ngepas gitu ya. Bisa sambil ngopi, jalan-jalan, rekreasi. Nah, tapi yang paling powerful kalau kita dari segi perspektifnya retailer adalah kita bisa namanya impulse purchase, Prof. Yang mau dibeli 1, pulang bawa 5. Itu retail, Prof. Di depan kasir kita lihat ada permen, ada susu, ada coklat, akhirnya kita jadi beli di situ. Makanya jangan biarkan laki-laki belanja. Suruh beli telur, pulangnya bawa sepeda, bawa dongkrak gitu. Gitu ya? Iya. Kalau perempuan nggak begitu? Sama juga. Tapi laki-laki lebih impuls. Lebih impuls. Kalah laki-laki dalam berbelanja, apalagi dikasih mbak-mbak yang cantik. Iya, gitu ya. Exactly. Ya, baik. Pak Yongki, kita ngopi dulu. Ini ada kopi yang sangat enak di sini, di Breezy. Banyak sekali pelanggan yang datang mengatakan kopinya sangat enak di sini. Pak Yongki harus coba ini ya. Baik. Saya kopi susu boleh? Kopi susu. Cappuccino atau cafe latte? Cappuccino. Cappuccino. Saya minta kopi hitam. Ya, baik. Makasih ya. Ya, jadi kita bicara tentang hal seperti ini, kita dengar seperti itu TikTok. Jadi mudah-mudahan ada koreksi-koreksi nanti pemerintah setelah mengeluarkan peraturan ini bisa terus memperbaiki, yang intinya adalah pelaku lokal ini bisa menikmati, karena banyak juga anak-anak muda yang baru belajar jualan di sana dan baru menikmati.
Mudah-mudahan mereka bisa kembali menggunakan itu untuk transaksi, Iya. tapi tidak dengan predatory pricing. Betul. Ya, oke, baik. Sekarang kita bicara tentang peradaban mall. Sedih juga ya kita kalau dengar mall itu ditutup ya, kalau mati semua ya. Iya. Dan salah satu hiburan masyarakat itu memang Iya. pergi ke mall begitu Iya, ya, betul. berbelanja atau ke alam seperti di rumah perubahan Iya, ini iya, ya. iya. Baik, Pak Yongki tadi mengatakan mall kembali ramai. Apa betul dan seperti apa indikasi-indikasinya? Betul sekali, Prof. Jadi sejak di lockdown, Ya. ini konsumen sekarang pada keluar. Kan saya waktu itu juga sudah memperkirakan ketika lockdown dibuka, kan kadang-kadang dibuka tutup kan waktu itu ya selama 2 tahun. Itu pasti saya bilang ke teman-teman yang punya mall, itu you punya food court akan diserbu luar biasa. Karena orang sudah bosan banget makan di dalam rumah. Ya benar, food court duluan. Ya kan? Tapi masih dilarang tuh anak-anak, kalau kita masih inget ya. Jadi kita berusaha, pemerintah tolong dong dibuka. Kalau nggak ada anak-anak, nggak bisa lama orang main-main di mall sana kan. Tapi sekali lagi, mall ini sudah berubah fungsi. Dulu mall kan kita pikir belanja. Belanja. Nggak bisa, belanja mesti combine dengan namanya makan enak, entertainment, anak-anak playground, ya kan. Lantas juga ada klinik, Ada mini zoo. ada mini zoo, ya kan. Ada restoran dengan mungkin, bahkan ada yang menyajikan tong setan di situ. ya, Yang sepeda motor yang muter-muter di atas. Betul. Ada gym. ya. Ya. Dan ini menjadi tempat sosial, bertemu teman, bisnis dan macam-macam. Itulah mall definisinya ke depan, gitu istilahnya. Ya, ditambah lagi dengan yaitu kekuatan internet, ya kan, lantas online, offline dan macam-macam. Nah, ini hidup. Jadi kalau saya dapat kabar semua dari teman-teman yang mall ini itu rame. Tetapi memang di semester 1 ini memang belanjanya kurang. Tapi ke mall tetap. Ya, ke Kalau mall kita lihat, belanjanya yang kurang. ya. Ya. Kalau nyari parkir kan udah susah sekarang, Prof. Ya. Dulu kan gampang kemarin kan. Apakah semua mall begitu? Kalau saya lihat di Plaza Semanggi nggak kelihatan. Ya. Kelihatannya sudah mulai down, sudah mulai Ya. tidak terpelihara dengan baik. Mall yang menengah ke atas, Ya. hampir 80-90% rame. Ramai ya, Ya. termasuk Mall Taman Anggrek, Senayan City. Ya. Plaza Senayan tapi tidak begitu terlalu ramai. Memang dia mallnya kecil, nggak yang padat sekali, rame banget kalau Plaza Senayan. Oke, Jadi punya tapi ciri khas. Pengunjungnya cantik-cantik dan keren-keren. Berduit yang penting, Prof. Berduit. Oh iya iya iya. Ya, Ya. gitu istilahnya. Ya, itu penting ya. Jadi cantik nggak penting, yang penting berduit. Yes. Ini yang disukai oleh anggota Hipindo. Yes, betul, Ah, Prof. Kayak oke. Plaza Indonesia lah contohnya ya. Kelihatannya sepi sekali. Ya. Karena orang yang kelas atas itu, Ya. kalau belanja nunjuk doang. Itu, dia keluar langsung. Cukup itu. Terus nanti barangnya bagaimana? Ya bisa dikirim, no problem. Orangnya Karena sudah tahu, udah member tahu, atau iya. apa? Ya, seperti itu gitu istilahnya. Indikasi lain adalah Ya. kemarin kita bicara dengan salah satu teman yang ekspansi bisnisnya lagi berkembang pesat sekali, Ya. yang punya toko handphone, punya restoran, bakery, ya. Mereka ekspansi harus tunggu tahun 2 tahun untuk dapetin tempat di mall jadi itu. sudah mulai habis malah tempat-tempat di Iya. mall. Ini merata di banyak mall ya. Mall yang kelas Tentu menengah tidak ke semua atas. ya, menengah ke Iya, atas menengah ya. ke atas. Menengah ke atas. Gitu. Termasuk di Jakarta Selatan, semua. di daerah Pluit juga termasuk. Sama. Daerah Sama. Pluit, di Pantai Indah Kapuk, Pantai Indah Kapuk. begitu ya. Ya, Ya, ya. gitu. Ya saya lihat di Pantai Indah Kapuk ada restoran Padang. Ya. Itu besar sekali sekali. pagi sore itu. Besar Betul, sekali di betul, situ. Wah, dan ternyata orang-orang di daerah sana itu Ya. ternyata suka juga masakan Ya. Padang. Ini kebetulan Prof angkat ya. Ya. Kita juga ini dia consumer behavior Indonesia tuh sangat unik. Belanjanya lagi kurang karena Ya. mungkin inflasi tinggi, tapi makan Makan dibelain, Prof. Ah. Makan dibelain. Prof bisa cek restoran yang mahal-mahal di Jakarta itu ngantri masuk dua minggu. Nggak bisa langsung dapat tempat. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat weekend itu tempat makan ramai sekali. Tapi tetap ya harus dibikin suasana, experience yang baru semua seperti itu. Gitu loh. Nggak bisa seperti zaman dulu cuma makanan enak doang. Ya, ya. Tidak ada bungkus experience gitu istilahnya. Ya. Kenapa sebabnya itu menjadi penting bungkus experience? Ya. Ini bagi Anda yang tidak tahu experience itu yang diberi makan bukan cuma mulutnya saja, ya. Ya. Bukan saja lidahnya saja, tetapi juga matanya, panca indera lah. Panca indera. Mata, telinga, kita dengarkan musik, suaranya, ucapannya. Betul. Kita lihat pelayannya, kita lihat seragamnya, kita lihat Ya. suasananya, hidung kita, kita mencium aroma-aroma tertentu, ya. Kemudian juga taste, kita bisa feel. Ya.
dan sebagainya, ditambah dengan katanya Ya, ya. ya. Kita ngambil sendiri petik apel, itu Betul. satu experience, Ya. bisa foto dan lain Exactly. sebagainya, experience. Ya. Jadi panca indera ditambah bertindak Ya, begitu ya. ya. Itu yang disebut experience. Betul. Mengapa itu jadi penting? Jadi, saya juga udah bicara dengan teman-teman Hipindo dan mall, asosiasi mall. Anchor, kalau dulu kita bicara kalau bikin mall punya anchor. Anchor itu adalah brand-brand kuat yang Ya. bisa mendatangkan pelanggan. Ya, ada supermarket, ada Ya. department store besar gitu ya. Sama, restoran juga gitu, mesti punya makanan anchor gitu kan. Ya. Nah, anchor kita ke depan adalah simple, konten. Jadi mall itu mesti punya konten, karena yang dicari konsumen adalah konten. Ya. Itu jadi anchornya sekarang Anchor mesti itu. punya tempat bikin konten gitu istilahnya. Oh. Restoran juga demikian. Konten is your new anchor for this business, retail Ada and mall. titik di mana orang bisa bikin konten begitu? Yes, makanya kalau kita ke restoran, makanan nggak dimakan dulu, Prof. Ya. Foto aja Di dulu. foto dulu, itu konten. Ya, itu konten. Cerita. Ya. Perlu cerita, sehingga bisa disebarluaskan, diviralkan, dan macam-macam. Gitu. Ini sesuai dengan apa yang terjadi di social media commerce yang mengatakan bahwa ternyata sekitar 86% dari orang yang beli itu rata-rata membuat konten ya, dan Ya. hanya 16% sisanya yang tidak melakukan apa-apa. Ya. Mayoritas adalah orang membuat konten dari Betul. unboxing dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi itu penting ya. Penting sekali. Kalau Prof lihat, Ya. ada hypermarket yang kelihatannya sepi dan mau tutup, betul ya? Ya. Tapi ada hypermarket yang ramenya minta ampun, kayak Aeon. Karena Aeon punya konten makanan Jepang di sana. Anak-anak kita teenager tahu sekali kalau ke Aeon ngapain. Menarik sekali ya. Jadi mall sekarang sudah mulai kembali ramai, terutama yang menengah ke atas. Bagaimana mall yang menengah ke bawah? Ya, Sebut saja misalnya di Pondok Gede itu ada apa itu namanya ya? Ada mall di situ yang juga pedagang kelas menengah ke bawah. Ya, Ya. kalau kita lihat mobilnya rata-rata adalah mobil yang datang merek-merek tertentu, Ya. begitu yang bisa dinaiki berapa orang. Ya. Mobil-mobil yang jadi yang harganya sekitar 200 jutaan ke bawah Ya. dan lain Ya. sebagainya. Ya. Orang banyak juga naik sepeda motor. Bagaimana dengan mall seperti itu? iya. Sebenarnya mereka tetap cari tempat hiburan. Ya. Tapi saat ini karena dompet mereka terbatas, karena kalau di masa susah biasanya mereka tahan belanja dulu. Ya. Dia prioritaskan yaitu makan dulu, kebutuhan sehari-hari. Ya, kalau kelihatan lebih sepi, yes gitu ya. Tapi jangan salah sangka, Prof. Di luar daerah yang namanya recreation area, di tengah sawah dibikinin water boom, mobil-mobilan semua, itu rame, Prof. Tetap manusia Indonesia yang baru ini lagi cari rekreasi. Dia perlu healing memang gitu ya. Ya, walaupun menggunakan pinjaman, Ya. menggunakan tabungan dan lain sebagainya. Ya. Ya, gitu. Jadi memang mall-mall ini tetap harus evolusi. Ya, menghadapi situasi harus agile istilahnya kan sekarang. Gitu istilahnya kan. Kalau masa susah dia mesti berupaya modifikasi apa yang dilakukan gitu loh. Ya, kalau menang ke atas duitnya banyak sekarang jadi nggak ada problem. Kalau kita lihat tentang grosir ini dengan serangan gempuran dari dunia online dan kita tadi membaca dengan adanya dunia online ini, maka tempat-tempat grosir itu banyak terganggu yang B2B. Karena yang online itu apa bedanya dengan tempat grosir ini? Jadi kalau saya jelaskan e-commerce ini di dunia memang didominasi oleh B2B, B2B atau C2C. yang tadi itu yang betul. Grosir tadi Iya, Mangga gitu. 2 termasuk Tanah Abang Iya. ya, itu adalah B2B Iya. ya. Satu lagi C2C itu yang mana? C2C itu adalah sebenarnya di platform. Karena kalau pedagang individu kan nggak bisa masuk ke grosir, nggak Ya. kuat dia sewa Ya. kios. TikTok Jadi dan mainnya, sebagainya itu di situ. Ya, C2C, e-commerce konsumen beli teman-teman di sana. untuk diecer lagi. Saya beli, saya konsumsi sebagian kecil, Ya. sisanya saya jual lagi. Karena saya akan mendapat harga lebih murah kan kalau saya belinya banyak gitu istilahnya. Nah, mereka coba tawarkan. Mungkin bisa dikasih add value tambahan ya. Packagingnya mungkin bagusnya dan sebagainya. Atau introduce sesuatu yang jarang ditemuin orang. Ya. Jadi semua individu orang Indonesia tuh memang otaknya otak dagang, Prof. Gitu loh. Ya, Nah, ya. tapi ini kan menjadi benturan Ya. dengan pasar fisik. Ya. Yang pedagang juga isinya. Ya. Makanya dari awal dulu saya katakan dengan adanya platform e-commerce pasti yang kena adalah pusat grosir. Kalau Prof masih ingat dulu namanya pusat elektronik ya, Mangga 2, Roxy semua. Itu yang pertama Itu kali duluan kena. pertama. Karena kan tadi kita bahas paling besar orang belanja apa elektronik, Prof, Ya, di di Indonesia. dunia online. Betul. Nah, sekarang masanya fashion. Ya. Makanya kena Tanah Fashion, Abang. kemudian setelah itu kosmetik. Ya, setelah ini nanti kosmetik nih pasti. Ya.
Kan pasar baru ada pusat grosir kosmetik semua. Mau nggak mau kena dengan harga. Juga begitu. Ya, ini memang mesti diperhatikan. Ya. Gimana balancingnya ya, jangan sampai mematikan. Jadi grosir itu B2B dan ini adalah C2C. Tadi kita sepakat mengatakan bahwa kalau TikTok itu sudah melarang pun tidak menjamin bahwa Tanah Abang akan kembali ramai. Betul. Kalau Anda sebagai consumer strategist atau retailer strategist, retail strategist ya, apa yang Anda sarankan kepada pasar Tanah Abang? Karena itu sewanya mahal sekali. Ya. Banyak orang yang sampai sewa atau beli dan itu harganya miliar di sana karena itu crowdnya luar biasa. Betul. Dan suddenly hilang. Ya. Kemudian di situ juga ada Tamrin. Ya. Ya, Tamrin City kalau tidak salah. Di situ juga sudah mulai terganggu. Dan apa saran Anda kepada mereka agar bisa kembali jualan? Betul. Saya kembalikan kepada segmen pasarnya. Kalau mall ini 80% Pareto 80% pedagang adalah pedagang, berarti grosir. Kita fokus bagaimana menciptakan suatu ekosistem grosir di mall itu. Contohnya, mereka kalau namanya pedagang butuh display, betul ya Prof ya? Dia butuh tren-tren baru. Jadi mesti ada mungkin seminar ataupun fashion show di sana. Kedua adalah meeting antara pebisnis dengan pebisnis. Ada ruangan khusus misalnya, ada bank, ada logistik di sana untuk kirim barang semua. Jadi itu yang mesti difasilitasi. Rasanya di sana bank sudah ada, logistik juga sudah ada. Hanya tadi itu yang tempat untuk deal bisnis, meeting bisnis dan sebagainya itu yang tidak disediakan. Ya, sama bursa. Ya, jadi kita mesti cek apa yang terjadi di Thailand, harganya berapa, di Cina berapa semua. So pedagang itu punya knowledge mengenai pasar. Mengenai itu tekstil, yang belum ada. Ini barangnya harus tekstil semua atau apa? Nggak harus. Karena kan banyak tas, sepatu dan macam-macam. Itu dia. Itu ada bursanya ya? Ya kita buat mestinya harga ya. Supaya orang tahu harga internasional berapa sebetulnya. Betul. Tapi kita juga banyak barang KW yang dijual. Betul Prof, itu dia yang saya bilang tadi S di bawah ini. Jadi ada barang-barang selundupan masih masuk, ya kan, KW dan sebagainya. Nah itu mengganggu sebenarnya. Itu harus ditertibkan. Harus ditertibkan lagi. Pak Yongki kopinya sudah datang. Kita sambil ngopi dulu. Boleh. Jadi kita menarik bicara tentang dunia belanja ini, dunia retail. Ya. Wah luar biasa. Betul ya, kopinya tidak salah ya. Jadi kami mengundang teman-teman untuk datang ke sini. Saya sudah kedatangan tamu ada yang datang bertemu saya di sini dari Pontianak, dari Solo, dari Jogja, dari Bandung, dari beberapa kota datang ke sini bertemu dengan saya. Biasa saya Sabtu Minggu memang membuka kesempatan untuk diskusi. Jadi ngobras di sini. Pak Yongki juga bisa datang bawa pengusaha-pengusaha ngobras dengan kita di sini, ngobrol santai. Jadi kadang-kadang kita dapat inspirasi karena tidak terlalu serius. Kalau serius itu biasanya tidak kreatif. Kurang lebih gitu ya. Betul. Bisnis di Indonesia kan mesti kongkol, Prof. Betul kongko. Ya, sambil ngopi, sambil makan, kongko dapat bisnis, Prof. Dapat bisnis. Makanya online kemarin kita 2 tahun nggak dapat bisnis, Prof. Karena lift udah langsung keluar dari Zoom. Banyak kita kemudian mengalami digital fatigue. Letih karena kita kecapean. Sebentar-sebentar harus Zoom, sebentar-sebentar harus Zoom. Duduk terus juga capek sekali. Baik, Pak Yongki. Ya, Pak Yongki, apa sebetulnya tren menarik kalau kita lihat dari belanja? Tadi kita bicara dari segi mall, dari segi retailernya. Kita bicara dari konsumen. Apa yang tengah terjadi dengan konsumen? Perubahan apa yang Pak Yongki lihat? Nielsen selalu memotret dan saya membaca kajian yang diberikan oleh Pak Yongki, bahkan konsumsi rokok pun turun tahun ini. Betul. Itu kalau konsumsi rokok turun artinya sudah menandakan hampir menyentuh persoalan daya beli. Apakah seperti itu yang terjadi? Betul Prof. Jadi kalau kita deteksi ini menengah bawah ya? Menengah bawah biasanya kena. Dia akan switch rokok dan sebagainya, itu berarti mereka lagi nggak punya duit. Itu saja. Rokok itu paling sensitif sebenarnya. Memang tren future itu memang rokok kan mestinya kan menurun. Cuma dalam waktu dekat turun naik itu pasti ada penyebabnya, yaitu daya beli. Tapi kan kita confirm lagi ke semua retail-retail yang lain dengan produk-produk kategori yang lain ya. Dan itu memang lagi lemes semua. Tapi yang menarik Prof, yang saya mungkin hari ini coba angkat juga adalah ini persis waktu seperti saya dulu umumkan di tahun 2000. Kita masuk ke periode namanya first consumer boom. Tahun 2000 sampai 2012 sebelum paper tantrum. 2013 itu kan langsung jatuh. Itu masa boom. Kalau Prof masih ingat. Paper tantrum itu 2008 kalau tidak salah. 2013. 2008 itu subprime mortgage. Betul. Kemudian 2013 paper tantrum. Baik. Betul. Di Amerika terjadi demikian. Jadi sebelum 2013, selama 10 tahunan lebih itu, Prof masih ingat jualan mobil kita
1 juta setahun, motor 7 juta setahun, Air Asia, terus kita punya pesawat semua, low cost carrier, budget hotel. Beli sampai ratusan pesawat terbang. Ya. Nah, selesai. Terus setelah itu kita flat. Karena GDP per kapita kita flat di 3.000-4.000. Ya. Ini kita akan ekspektasi menjadi 10.000 US dollar per kapita tahun 2030. Jadi lonjakannya seperti dulu lagi, makanya saya namakan second consumer boom. Dari 5.000 ke 10.000 itu steep sekali naiknya ke sana. Ini saya namakan masa periode luar biasa ke depan. Meskipun kita masih lemah, tapi kita mesti lihat long trend. Nah, apa ini yang kita mesti siapkan. yang bisa mengakibatkan kita bisa steep naik? Ya, bisa jaminannya 10.000 adalah downstreaming. Hilirisasi itu. Jadi pemerintah akan dapat uang. Cuma kan bukan dari sana. Investor akan masuk ke Indonesia. Sama seperti first consumer boom. Investor masuk, Prof. Bikin pabrik macam-macam di Indonesia di sana. Employment naik semuanya, kerja dapat uang, belanja. Nah, ini kita juga expect seperti ini. Gitu istilahnya. Mudah-mudahan karena kita di masa flat itu kan ingat presiden kita Pak Jokowi bangun macam-macam. Listrik, Prof. Sekarang udah hampir 90% electrification. Mulai ada oversupply di beberapa daerah. Ya, betul. Listrik. Dulu kalau kita mau usaha nggak dapat listrik, Prof. Saya di sini harus beli banyak diesel. Exactly. Ya. Gitu loh contohnya. Sekarang saya tidak perlu lagi memikirkan diesel di situ. Ya. Jalanan, bendungan, semua udah lengkap infrastruktur. Tinggal kita accelerate. Nah, makanya mudah-mudahan ini terjadi. Nah, saya mempersiapkan teman-teman. Tapi saya ingatkan, teman-teman, dulu waktu kita mendefine first consumer boom, segmentasi pasar atau konsumen tuh mudah sekali, 5 atau 6. Sekarang, Prof, bisa belasan, 15 kalau kita lihat segmentasi pasar. Karena karena betul, karena faktornya banyak sekali. Kalau dulu kan kita cuma lihat demografi, psikografi, gitu kan. Nah, macam-macam sekarang. Sosial ekonomi, daya beli, preferensi main Instagram atau Facebook atau yang lainnya. Crossnya banyak sekali. Kalau gitu. Sekarang dulu teman kita retail minimarket itu punya segmen tipe toko 5. Sekarang 12. Gitu. Jadi ini salah satu yang menandakan. Jadi konsumen sudah berlapis-lapis sekarang saat ini dan punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa diambil secara sederhana. Misalnya dibilang milenial di Jakarta sama milenial di Malang itu beda sekali. Gitu loh. Nah, ini yang kita mesti invest, yaitu research di depan. Konsumen pemetaannya seperti apa sekarang. Jadi tidak bisa disamakan seluruh Indonesia. Gitu istilahnya. Nah, ini yang investasi yang mesti dijalankan dan kita mulai fokus branding, advertising dan macam-macam ke sana, bangunnya di sana. Gitu. Exciting, Prof, Indonesia ini. Gitu, sangat menarik sekali. Apalagi nanti kalau ibu kota pindah ke tengah di antara sisi barat dan timur Indonesia. Terima kasih banyak Pak Yongki, satu diskusi yang sangat menarik. Jadi bagi Anda yang pesimis melihat mall, selama ini berita-beritanya kita melihat bahwa ada yang lari naik turun eskalator menunjukkan ini sepi seperti kuburan, maka saatnya sekarang untuk melihat kembali dengan catatan ini adalah mall menengah ke atas. Tapi kita perlu juga waspada karena El Nino ini dampaknya menurut ramalan internasional, saya bicara internasional, karena BMKG mengatakan curah hujan akan naik dalam waktu dekat ini, Oktober, November, Desember katanya akan curah hujannya akan bagus. Tapi menurut data-data internasional El Nino ini masih akan panjang dan bisa berakibat terjadi kenaikan harga-harga pangan karena India sudah nahan stok beras tidak dijual, Vietnam juga sudah mulai, Thailand dan harga beras mulai naik dan sebagainya. Kita harus sikapi dengan penuh kebijaksanaan dan kembali menanam, jangan takut menjadi petani karena pangan sangat dibutuhkan. Setuju, Prof. Ini penting sekali dan nampaknya ke depan menurut beberapa teman ekonom bantuan sosial masih diperlukan terutama untuk menolong masyarakat yang di bawah. Sangat diperlukan. Dan pemerintah jangan takut melakukan spending karena belakangan spending pemerintah itu sangat lambat. Ini harus kita dorong supaya ada akselerasi. Tapi kalau ada akselerasi masalahnya banyak sekali pimpro-pimpro yang takut karena sekarang banyak kriminalisasi. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau kita ingin speed akselerasi, ya kita juga harus hargai orang yang bekerja keras. Karena kadang-kadang dia tertangkap bukan karena korupsi memperkaya diri, tetapi karena dia melanggar atau prosesnya dia percepat. Itu yang seringkali bisa dikriminalisasi orang-orang. Kita harapkan itu tidak terjadi karena korupsi tetap harus dicari adalah niat jahatnya mereka yang mencari uang, bukan semata-mata karena harus tanda tangan
untuk mempercepat proses karena tekanan dari Iya, atasannya. setuju Prof. Mudah-mudahan saja ini bisa mengantarkan Indonesia seperti tadi, Ya. pertumbuhan yang kedua ya, the Yes. second boom. Second consumer boom. Consumer Yes. boom, kenaikan Second boom. ekonomi. Karena langitnya masih kelihatan terlalu tinggi di kita ya. Yang lain sudah tinggi sekali, kita masih belum terlalu tinggi. Iya. Mudah-mudahan ini bisa kita capai. Iya. Terima kasih Pak Sama-sama. Yongki. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Iya. Stay relevant.